Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan untuk kompetensi dasar yang kelima. Jadi ini melanjutkan yang kemarin tentang search engine optimization, itu dibagi menjadi dua, on page, dan sekarang kita ke off page. Ini adalah kompetensi dasar yang kelima di kelas 11 semester 1 jurusan bisnis daring dan pemasaran SMK. Penjelasannya, melakukan optimasi SEO off page itu sama halnya mempromosikan sebuah situs web di situs lain agar dikenal di kalangan pengguna internet dan search engine. SEO off page mengacu pada teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi situs web di halaman mesin pencari atau SERP. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya top search. Jadi halaman 1 Google. Jadi setelah kita membuat website itu tidak kita diamkan, tapi kita kemudian melakukan promosi. Metodenya bagaimana? Nanti akan kita lanjutkan. Yang jelas tujuannya untuk mendapatkan peringkat situs yang lebih tinggi dari hasil pencarian, jadi mendapatkan ranking. Karena kita hanya membuat website saja tanpa kita adanya optimasi, ini akan sulit sekali untuk ranking di halaman 1 Google. Nanti biasanya muncul di page paling terakhir, di atasnya page 10, atau bahkan tidak muncul di halaman penelusuran Google. Makanya perlu ada yang namanya optimasi on page dan off page. Sedangkan KD kelima ini adalah mempraktekkan SEO off page. Tujuannya apa? Tujuannya jelas untuk mendapatkan ini tadi, peringkat situs yang lebih tinggi, kemudian mendapatkan authority. Dapatkan authority. Kalau website Anda ada di halaman 1 Google, otomatis mendapatkan authority, mendapatkan tingkat kepercayaan, mendapatkan traffic yang tinggi. Jadi tujuannya yang jelas untuk mendapatkan authority dan mendapatkan traffic yang tinggi. Karena nanti akan banyak pengunjung. Kalau banyak pengunjung, otomatis jualan Anda juga akan laris. Jadi website perlu ada yang namanya dioptimasi, terus kemudian dipromosikan. Di satu sisi SEO on page kerja dalam website itu sendiri, dan sisi lain adalah SEO off page. Jadi ini dibagi dua, on page sama off page. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada Anda cara optimasi SEO off page untuk mendapatkan traffic peringkat baik di mesin pencari. Sebelumnya kita harus tahu apakah sih yang dimaksud dengan SEO off page. SEO off page adalah proses mengoptimalkan halaman dari luar situs Anda. Ini di luar situs, ingat di luar situs atau website. Kemudian kita promosikan keluar. Jadi ini kita promosikan keluar. Kalau di dalam ini namanya on page, settingan di dalam namanya on page. Ini di KD sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau sekarang adalah SEO off page. Semakin baik situs Anda di mata mesin pencari, itu otomatis akan mendapatkan authority tadi, mendapatkan traffic juga, yang banyak dari pencarian mesin pencari, dari situs sosial media dan sebagainya. Jadi SEO off page itu nanti juga ada, kita promosikan di sosial media juga. Search engine telah mencoba beberapa dekade untuk menemukan cara untuk mengembalikan hasil yang terbaik di pencarian. Jadi ini namanya algoritma. Jadi memang selalu berubah-ubah. Jadi untuk mendapatkan ranking yang terbaik, situs web yang terbaik, itu Google sendiri menerapkan suatu sistem yang namanya algoritma. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan web yang peringkatnya terbaik, otomatis mendapatkan kualitas yang web yang baik, dengan difilter yang namanya algoritma oleh Google.
SEO of page memberikan indikasi yang sangat baik tentang bagaimana dunia situs-situs dan pengguna. Situs web yang berguna adalah lebih mungkin untuk memiliki referensi link. Ya. Otomatis kalau web tersebut ya bermanfaat, ya kemudian berkualitas, yaitu memiliki peluang untuk mendapatkan link back ya, istilahnya itu dicantumkan di situs-situs yang lain. Jadi referensi istilahnya. Langkah-langkah ini membangun SEO of page ya, ini apa saja langkah-langkahnya? Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk melakukan optimasi SEO of page ya dengan maksimal, namun butuh beberapa waktu dan kesabaran untuk melakukan itu. Jadi tidak cukup ya untuk melakukan SEO of page ini 1 minggu, 2 minggu selesai, tidak cukup. Ya, nanti kalau kita terlalu cepat mengoptimasi SEO of page ini ya otomatis nanti bisa kena penalti sama Google. Ya, tidak bisa nongkrong di halaman page 1 Google, tapi malah akan terlempar ke halaman terakhir di page terakhir Google ya. Jadi memang harus istilahnya hati-hati ya dalam melakukan optimasi ini, menanam link ini. Kita bisa yang pertama yaitu menanam link ya. Tanam link. Istilahnya juga tanam link atau backlink. Juga bisa disebut ini backlink ya. Yang pertama yaitu menggunakan social bookmark. Ini yang pertama. Ini bisa kalian cari di Google ya, misalkan social bookmark. Kalau web kalian Indonesia ya, kalian bisa cari di Google social bookmark Indonesia. Nah, terus kemudian otomatis kita harus kita harus login, daftar ya. Kalau belum punya akun ya otomatis daftar dulu, daftar login ya. Kemudian kita bisa tanam link di situ. Ini sangat mudah ini ya sebenarnya. Istilahnya kita bisa upload website kita di situ itu ya, jadi dengan judul, deskripsi, kemudian linknya website kita tentang apa ya, nanti kita langsung di share di situ, di share di social bookmark. Yang kedua yaitu di share di sosial media. Sosial media meliputi apa saja ya, Facebook ya, bisa di share di Twitter, bisa share di ini tambahannya ya, Pinterest. Kalau Google Plus kayaknya ini sudah tidak ada ya, Google Plus ya, di share di Pinterest biasanya itu ya. Juga bisa di share di deskripsi YouTube, deskripsi YouTube bisa dicantumkan linknya di situ. Jadi kita bisa nge-share ke sosial media untuk mendapatkan apa? Tujuannya juga untuk mendapatkan backlink. Kemudian web directory. Yang ketiga adalah web directory. Jadi submit artikel Anda ke situs web directory ya. Ini bisa cari di Google ya, di Google ya, situs web directory. Nanti kita bisa dapat listnya di situ ya. Jadi listnya lihat di Google, ini listnya. Nah, sama intinya ya, kita harus punya akun dulu ya. Usahakan ya directory tersebut sifatnya nanti adalah the follow. Nah, nanti ada istilah juga yang namanya no follow. Tapi yang paling baik adalah backlink yang sifatnya the follow, jadi mereferensikan ke website kita. Nah, kalau no follow itu ya kurang istilahnya kalau dalam SEO kurang berkualitas. Nanti bagaimana cara membedakan yang the follow dan no follow ya, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, di next video. Kemudian kita bisa upload di situs forum. Ini juga bisa cari di Google ya, situs forum Indonesia. Misalkan itu kita harus otomatis ya, kita otomatis harus daftar dulu. Setelah daftar kemudian kita login ya, baru kita membuka sebuah thread ya, atau pokok bahasan, kemudian kita cantumkan ya pakai hyperlink istilahnya, hyperlink yang mengarah ke website kita. Nanti contohnya bagaimana di next video akan saya jelaskan cara upload di forum ya, cara upload untuk mendapatkan backlink di forum.
Jadi meletakkan link Anda ini ya, meletakkan link Anda yang cocok dengan masalah orang tersebut, maka kita tidak perlu lagi melakukan spam komentar di blog karena hal itu sangat dilarang ya. Jadi sekarang blog komen itu masih kurang efektif ya. Kita istilahnya berkomentar di blog atau website orang lain dengan mencantumkan link kita. Nomor 5 yaitu memancing link. Ya, misalkan Anda telah menyelesaikan sebuah artikel lalu Anda mempublisnya di situs web Anda, maka yang perlu Anda lakukan adalah menjadikan link artikel Anda tadi sebagai referensi. Ya, Anda bisa melakukan link referensi di situs orang dengan cara menulis seperti di moz.com ya, search engine jurnal. Ya, jadi istilahnya ada suatu pokok bahasan atau tema, kemudian ada di situ ada tanya jawab. Nah, itu kita bisa mencantumkan. Untuk jawabannya bisa lihat di link website saya adalah ini. Nah, itu bisa ya, memancing link istilahnya. Kemudian kita yang keenam yaitu backlink yang berasal dari situs berkualitas atau PageRank tinggi. Ya, otomatis itu punya DA ya, domain authority dan page authority yang tinggi. Ini biasanya yang punya web-web ini ya juga menawarkan yang namanya istilahnya blog post. Ya, jadi kita menyiapkan artikel ya, kemudian kita titip untuk istilahnya diposting di webnya dia yang sesuai dengan niche website kita, tema website kita ya. Otomatis kita juga membayar di sini ya, ya, usahakan ya DA-nya ini tinggi, domain authority dan page authority-nya tinggi. Kalau dulu namanya PageRank, kalau sekarang lebih cenderung ke ini, DA sama PA yang tinggi, domain authority dan page authority yang tinggi. Itu untuk blog post. Jadi kita menyiapkan artikel ya, atau menyuruh orang lain yang punya domain authority tinggi, page authority tinggi ya, kemudian kita membayar supaya mencantumkan linknya ke website kita. Nah, ini yang jelas sifatnya situs tersebut harus backlinknya tersebut harus sifatnya adalah do follow ya, bukan no follow. Ya, bukan no follow tapi do follow, diingat-ingat. Ini bisa dengan cara berkomentar di situs yang bersifat do follow. Ini istilahnya apa? Blog komen. Jadi kita komentar di situsnya web orang lain ya, dengan mencantumkan referensi website kita. Jadi dalam membuat backlink ini memang memang harus konsisten ya, ya. Terus kemudian ya memang capek ya dalam membangun backlink ini, capek yang jelas ya. Menurut para master SEO ya, dengan cara mendapatkan backlink yang relevan dengan situs kita dengan cara bertahap ya. Ingat, ini dilakukan, backlink ini dilakukan secara bertahap. Ini tidak bisa ya kita lakukan langsung dalam satu hari semuanya ya, itu nanti malah berakibat fatal ke website kita atau yang namanya spam. Terus kemudian yang perlu diingat-ingat ya, penting untuk pola pikir seorang blogger, menganggap bahwa membuat blog adalah cara instan. Nah, ini ya, bahwa membuat blog ini cara instan ya. Ini salah ya, ini pemikiran yang salah. Membuat website ya baru bisa istilahnya teroptimasi dengan baik itu memang minimal itu mesti 1 tahun. 1 tahun itu minimal. Jadi tidak bisa langsung 1 bulan 2 bulan langsung website kita teroptimasi dengan baik, itu tidak bisa ya, karena umur website atau blog itu juga menentukan ya di search engine optimization, dan masih banyak faktor-faktor yang lain ya, tidak bisa ini ya dilakukan dengan cara instan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi jika Anda ingin membangun suatu website itu tidak bisa instan langsung teroptimasi dengan baik di mesin penelusur. Ini membutuhkan ya paling tidak ya minimal paling cepat itu ya 6 bulan, itu yang paling cepat ya. Kemudian bisa mendapatkan penghasilan ya, kemudian menjadi blogger yang sukses dan kaya rara. Tidak ya, tidak seperti itu ya, semua butuh proses. Jadi yang pemikiran seperti itu tidak tepat ya. Jadi kalau Anda pengen menjadi istilahnya seorang blogger, kemudian mempelajari search engine optimization ya, kemudian juga mempelajari algoritma ya, soalnya dengan teknik-teknik SEO itu kadang algoritma Google itu berubah-ubah
Ini perlu perlu diperhatikan ya. Jadi kadang-kala algoritma Google itu berubah-ubah. Misalkan teknik SEO tahun ini seperti ini, kemudian 2 tahun lagi bagaimana itu juga belum tentu. Kalau teknik tersebut work, ya istilahnya bisa dilakukan, ya belum tentu maksimal. Memang agak lama ya istilahnya kita kalau ke teknik SEO ini ya. Tuh. Jadi itu tambahannya ya. Terus untuk tambahannya ini juga bisa mendapatkan backlink yang terbaru yaitu dari PBN, Private Blog Network. Ya, ini memang yang berbayar ya, berbayar. Karena kita harus membangun website dengan domain authority atau page authority yang tinggi ya. Kita beli domain ya, kemudian kita optimasi di sini ya di PBN ini ya. Ini ada beberapa kriteria, kemudian juga toolnya pun juga berbayar untuk mendapatkan domain yang bagus. Kita berburu domain juga di sini. Kemudian ada istilah web zombie. Web zombie itu istilahnya website yang sudah dihapus ya, misalkan Blogspot, WordPress ya, kemudian kita daftarkan lagi. Website tersebut pernah punya backlink yang tinggi, itu bisa kita gunakan untuk backlink. Zombie, istilahnya web tua ini ya. Kemudian di news, nah, di news ini memang mahal ya. Kadang-kala kalau news misalkan kayak merdeka.com, liputan6.com ya, kompas.com itu kita titip satu artikel aja bisa dihargai hingga sampai 5 jutaan ini ya, tergantung tergantung domainnya ya. Bisa ini 1 juta sampai dengan 5 juta. Web news dengan skala nasional. Nah, jelas ya pasti punya domain authority dan page authority yang tinggi. Jadi kalau kita memang benar-benar fokus serius ya di dunia SEO, di dunia blog ya, itu memang nanti untuk lebih profesional ya memang semakin kesini ya akan semakin istilahnya ya, kita juga harus punya modal untuk mendapatkan ini semuanya ya, supaya supaya kualitas website kita juga semakin bagus. Demikian penjelasan singkat saya ya, semoga bermanfaat di kompetensi dasar yang kelima, membangun SEO of page. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.